Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya di rumah? Semoga anak-anak selalu sehat dan baik-baik saja ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk pada tema 2 subtema 4 dan ini adalah pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 157 ya. Nah, anak-anak kita masuk pada pembelajaran yang kedua. Coba anak-anak perhatikan dan mengamati gambar. Di sini ada Edo dan Udin. Nah, anak-anak, apa yang mereka lakukan? Mereka sedang berolahraga dan melakukan gerakan mendorong, anak-anak. Nah, Edo ingin menirukan gerakan seperti gambar yang digambar di buku Edo. Makanya Edo melakukan gerakan mendorong. Nah, gerakan mendorong ini membutuhkan kekuatan yang berasal dari lengan tangan dan otot bahu ya anak-anak ya. Bagaimana cara melakukan gerakan mendorong? Kita perlu satu orang teman untuk kita jadikan sebagai lawan kita ketika akan mendorong. Misalnya di rumah anak-anak akan mempraktekkan gerakan mendorong, anak-anak bisa minta bantuan oleh saudara ataupun orang tua bila orang tua tidak sibuk. Nah, lakukanlah kegiatan atau gerakan mendorong. Jadi bagaimana caranya? Telapak tangan bertemu atau bersentuhan dengan telapak tangan teman kita. Lalu kaki kiri atau kaki kanan berada di depan satu kaki. Lalu misalnya kaki depan yang kamu akan jadikan penopang itu sebelah kanan, maka kaki sebelah kiri berada di belakang. Seperti yang dilakukan Edo dan Udin ini anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa contohkan di rumah bersama dengan saudara ataupun ayah dan ibu bila ayah dan ibu tidak sibuk. Nah, anak-anak, Edo dan Udin bermain bersama. Mereka menirukan gerakan mendorong. Gerakan yang mereka tirukan itu ada di buku Edo. Nah, coba kita amati apa yang dilakukan Edo dan Udin. Anak-anak bisa tirukan di rumah ya. Nah, ini gerakan yang pertama. Coba anak-anak tirukan. Sambil mendengar video ini, coba ditirukan gerakan yang Ibu lingkari ini. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke pinggang, lalu kaki kiri ke depan, kaki kanan ke belakang. Sambil turun kakinya. Ya, diposisikan seperti ini. Kalau perlu, anak-anak juga berdiri dan melakukan gerakan ini di depan cermin. Setelah itu, lakukan juga gerakan yang kedua ini. Contohkan ya di rumah. Dan yang ketiga, ajak adik, abang atau kakak melakukan gerakan ini sebentar. Nah, ini adalah gerakan mendorong dengan satu tangan ya anak-anaknya. Kalau ini gerakan mendorong dengan dua tangan. Nah, coba lihat di sini. Setelah tadi kita sudah melihat Edo dan Udin, sekarang kita melihat Siti yang sedang membaca buku cerita. Nah, di sini Siti menjaga jarak antara mata dan buku bacaannya, anak-anak. Selalu ibu ingatkan bahwa ketika kita membaca, belajar ataupun menulis, kita harus tetap memperhatikan posisi duduk kita. Bagaimana posisi duduk yang baik dan benar, itu sudah ibu ajarkan beberapa waktu yang lalu. Dan apakah kita harus ke tempat yang terang jika akan membaca? Iya ya anak-anak ya, jadi kita harus memilih tempat yang terang bila kita akan membaca, menulis, ataupun belajar. Nah, menjaga kesehatan mata itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan anak-anak. Karena indera atau panca indera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu semuanya dalam keadaan baik. Jadi kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Ya, coba kita lihat di sini, kita akan tunjukkan gambar dengan cara membaca yang benar. Kalau gambar yang pertama ini sudah baik dan benar belum anak-anak?
Sudah baik ya. Lalu gambar yang kedua, tidak benar karena bukunya tidak letakkan di atas meja. Seharusnya bukunya diletakkan di atas meja, tidak perlu dipegang seperti ini. Lalu gambar yang ketiga, ini juga adalah posisi yang salah. Harusnya dia duduk tegak dan tidak membungkuk seperti ini, juga tidak meletakkan dagunya di atas meja. Nah, di gambar yang keempat ini juga posisi yang benar anak-anak, seperti gambar pertama. Jadi inilah posisi duduk yang benar saat membaca. Nah, walaupun bukunya dipegang dengan tangan, tetapi posisi duduknya sudah benar. Jarak antara mata dengan buku tidak terlalu dekat. Nah, baiklah anak-anak, materi hari ini sudah Ibu sampaikan dan sudah selesai. Kita tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya.